Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 6 November 2022. Sudahkah kita mengucap syukur kepada Allah di dalam doa? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berkewarganegaraan surga. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama 2 Makabe 7 ayat 1 sampai dengan 2. Dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 14. Bacaan kedua 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dilanjutkan bab 3 sampai dengan ayat 5. Dan Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 38. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Telinga kita ini saudara tak asing lagi akan pembicaraan di luar sana. Di mana mereka saudara, yaitu para pria yang menyatakan kalau telah mati akan dikawinkan dengan 72 bidadari di surga. Hal kawin mengawinkan menurut mereka tetap berlangsung setelah kematian saudara. Luar biasa. Bagaimana menurut iman kita saudara? Iman Kristiani kita. Injil hari ini terjadi dialog orang Saduki dengan Tuhan Yesus. Mereka ingin mencoba Yesus kalau mereka bisa mempermalukan Yesus. Mereka bertanya tentang hal kawin dan dikawinkan saudara. Tetapi apa jawaban Yesus? Kita dapat membaca, melihat di dalam Injil hari ini. Jawaban Yesus ini sangat jelas dan tegas sekali saudara. Yang pertama saudara, jawaban Yesus. Bagi mereka yang dianggap layak dalam kebangkitan antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ini sangat jelas sekali saudara. Dikatakan oleh Yesus, orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Lukas 20 ayat 34 dan 35. Di sini saudara, Yesus dengan jelas menyampaikan tentang kehidupan setelah kebangkitan. Bahwa situasi dan kondisi akan sangat jauh berbeda dikala kita masih di bumi ini. Jika manusia di dunia ini kawin, maka itu adalah untuk kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Namun saudara-saudara, orang yang dibangkitkan itu dan yang layak menerima kehidupan kekal, tidak akan ada lagi kematian saudara. Maka perkawinan tidak lagi diperlukan. Selanjutnya Yesus juga mengatakan bahwa mereka yang dibangkitkan itu sama seperti malaikat-malaikat, dalam arti bahwa mereka tidak lagi sama seperti tubuh manusia di bumi yang fana ini. Di mana di bumi yang fana ini masih melekat hawa nafsu, kedagingan dan birahi saudara. Yang kedua saudara, jawaban Yesus. Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dikatakan Yesus tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri. Di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lukas 20 ayat 37. Artinya saudara, di situ bahwa Allah itu bukan hanya Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub selama hidup. Tetapi hubungan mereka dengan Allah tidak akan terputus oleh karena kematian. Hal ini menjelaskan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam semak duri yang menyala-nyala itu, memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang ketika itu mereka telah lama meninggal ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Bagi manusia saudara, kematian sudah memisahkan kita dengan orang yang sudah meninggal.
Namun bagi Allah mereka tetaplah hidup sebagai anak-anak Allah. Ini yang harus dipahami saudara. Dalam arti bahwa manusia itu sudah mati, maka dia itu tidak akan lenyap begitu saja. Sebab kita diciptakan berbeda dengan binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Dan jawaban yang ketiga oleh Yesus saudara. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Lukas 20 ayat 38. Dia saudara adalah Allah yang hidup. Allah yang memberikan kehidupan pada manusia saudara. Maka kematian jasmani tidak begitu saja akan memisahkan kita dari Tuhan. Kematian adalah jalan untuk meninggalkan dunia menuju tempat Tuhan Yesus berada. Tempat Allah berada. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 29. Bahwa kita akan bangkit dari kematian. Untuk hidup yang kekal atau untuk dihukum. Demikian juga halnya yang dikatakan di Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Ada dua poin penting yang perlu dicatat. Pertama, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kedua, tidak akan mati selama-lamanya. Nah, saudaraku yang terkasih, apakah kita mempercayai akan kebangkitan orang mati, saudara? Apakah kita mempercayai adanya kehidupan setelah kematian? Dan apakah setelah kematian, setelah kebangkitan, kehidupan kita sama seperti di bumi ini, yaitu kawin dan dikawinkan? Perenungan minggu hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah warga kerajaan sorga. Di mana kita akan kembali ke sana. Disampaikan oleh Paulus. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Maka setelah kita selesai di dunia ini saudara, kita akan kembali ke tempat asal kita di surga melalui proses kematian. Kita akan dibangkitkan dan diproses dalam penghakiman terakhir untuk menentukan apakah kita layak untuk kembali memasuki kerajaan sorga. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, selagi kita masih ada di dunia ini saudara, kita sudah harus memperlihatkan siapa diri kita ini. Seperti Paulus katakan, sebagai peringatan untuk kita semua, untuk saya dan saudara. Dikatakan oleh Paulus, saudara-saudara, aku berdiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Hidup di surga jauh berbeda dengan kehidupan di muka bumi. Di mana di sana kita tak lagi kawin dan dikawinkan. Tak ada nafsu birahi lagi saudara. Kehidupan kita di sana senantiasa selalu memuji dan memuliakan Allah. Dengan selalu berkidung mazmur setiap saat. Ingat. Sekali lagi saudara. Ingat. Walaupun kebangkitan dari kematian itu sulit dimengerti. Ataupun tidak dapat kita jangkau dengan pikiran dan akal manusia. Namun suasana atau perbuatan yang sorgawi itu bisa dan pasti dapat kita nyatakan di dalam dunia ini selagi kita masih ada, masih di dalam kehidupan ini. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau senantiasa mengejar kehidupan surgawi, bukan duniawi saudara. Dikatakan Yesus,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, semuanya saudara, ingat dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga kita untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alehim.